Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sawal, kelas pembangunan semester 8 NPM 1610075602074. Pembangunan perkebunan sangat terkait erat dengan permasalahan regional atau wilayah. Dengan adanya keragaman hayati, iklim, potensi lahan antar wilayah merupakan tantangan dan sekaligus peluang bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Untuk itu, perencanaan pembangunan tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah atau dengan desain kebijaksanaan dan program yang sifatnya umum. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri penting dan komoditi ini mempunyai peranan cukup penting dan strategis. Pertama, kelapa sawit merupakan bahan baku utama dan minyak goreng sehingga pasokan yang kontinu ikut menjaga kestabilan harga minyak goreng tersebut. Antara lain, minyak goreng merupakan salah satu dari 9 bahan pokok kebutuhan masyarakat yang harganya harus terjangkau oleh seluruh masyarakat. Dua, kelapa sawit merupakan salah satu komoditi perkebunan andalan ekspor non-migas. Komoditi ini memiliki prospek yang bagus sebagai sumber dalam pengolahan devisa maupun pajak negara. Dalam pemrosesan produksi dan pengolahan juga mampu menciptakan kesempatan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau pendapatan masyarakat. Untuk itu, terkait hal ini, saya mengangkat laporan seminar analisis pengaruh harga TBS terhadap pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2001 sampai saat ini. Baiklah, itu yang judul saya angkat pada tema kali ini dalam seminar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun terkait hal ini, yang melatar belakangi permasalahan tersebut adalah kelapa sawit merupakan komoditas unggulan bagi Indonesia dalam perdagangan nasional sampai internasional. Kelapa sawit termasuk dalam 10 komoditas ekspor utama Indonesia adalah daya saing yang kompetitif dalam perdagangan internasional. Termasuk tanaman yang cukup handal terhadap perubahan iklim sehingga membuat kemungkinan terjadi gagal panen dapat diminimalisir. Identifikasi masalah, naik turunnya harga tandan buah segar perkebunan kelapa sawit mempengaruhi pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja sektor perkebunan. Dari identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan masalah. Berapakah pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Muaro Jambi periode 2001 sampai saat ini. Adapun dari rumusan masalah tersebut mempunyai tujuan dan manfaat dalam penelitian, yaitu terbagi dua. Salah satunya yaitu satu, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh harga tandan buah segar terhadap pendapatan masyarakat. Dua, mengetahui seberapa besar pengaruh harga tandan buah segar terhadap penyerapan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit, dan untuk mengetahui potensi serta dampak dari perkebunan kelapa sawit. Dari tujuan manfaat penelitian tersebut dikaji lagi dalam bab 2, yaitu kerangka teori, hasil penelitian sebelumnya, dan berbagai teori yang relevan. Dalam bukunya Pengantar Ekonomi Makro, menurut Sadono Sukirno, pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam suatu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Dalam bukunya Pengantar Ekonomi Makro, menurut Sudiono Reksopriyatno, pendapatan nasional adalah jumlah barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara. Teori ketenaga kerjaan, dalam bukunya Pengantar Ekonomi Makro, menurut klasik Adam Smith yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Klasik,
yaitu teori ketenagakerjaan menyatakan bahwa pasar tenaga kerja ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, di mana para pekerja menyediakan pasokan tenaga kerja yang konstan, sementara pemberi kerja membuat permintaan. Dengan kata lain, para ekonom klasik percaya bahwa lapangan kerja penuh berlaku dalam perekonomian melalui penyesuaian upah dan harga, dan setiap penyimpangan dari fenomena itu dianggap sebagai peristiwa abnormal. Kerangka konseptual berpikir untuk penelitian data kuantitatif yaitu berupa angka, penelitian kualitatif yaitu berupa data atau narasi ataupun cerita. Analisis yang digunakan untuk menentukan suatu sektor merupakan basis atau non-basis ialah menggunakan analisis LQ atau location question. Analisis ini digunakan untuk mengetahui basis atau non-basisnya suatu komoditi tersebut dalam perekonomian wilayah yang dilihat dari aspek pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut. LQ di mana besaran location question, FT sama dengan pendapatan atau jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit, FT sama dengan pendapatan total atau jumlah tenaga kerja, FI sama dengan pendapatan atau jumlah tenaga kerja, FT sama dengan pendapatan total atau jumlah tenaga kerja, LQ lebih kecil dari 1 komoditi perkebunan sektor non-basis. Untuk mengetahui dampak perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi, maka digunakan alat analisis multiplier untuk menganalisis dampak dari perubahan sektor basis tersebut. Pendapatan wilayah digunakan konsep ekonomi base multiplier dengan menggunakan rumus sebagai berikut. MS sama dengan Y per YB atau MS sama dengan Y per Y dikurang YN atau MS sama dengan Y garis miring YN dibagi Y garis miring Y dikurang YN garis miring Y atau MS 1 dibagi 1 dikurang YN garis miring Y dengan keterangan Y sama dengan YN tambah YB, di mana MS multiplier sektor basis, YN pendapatan non basis, YB pendapatan basis, Y sama dengan pendapatan total. Dari hal tersebut dapat dikaitkan lagi dalam data hipotesa untuk penelitian kuantitatif. Menurut hipotesa saya, apabila terjadi penurunan harga sebesar 1% akan mempengaruhi pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Begitupun sebaliknya. Apabila terjadi kenaikan harga sebesar 1%, maka akan mempengaruhi pendapatan dan penyerapan tenaga kerja sektor perkebunan. Metode penelitian. Jenis pendekatan penelitian dilaksanakan di Kabupaten Muaro Jambi sebagai studi atau Provinsi Jambi sebagai wilayah referensi. Lokasi penelitian di Kabupaten Muaro Jambi. Cakupan besaran sumber data atau teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder berupa data time series dari tahun 2001 sampai saat ini. Metode analisis data. Analisis yang digunakan adalah analisis sektor basis dengan menggunakan formulasi LQ atau analisis shift share, analisis multiplier, dan analisis kontribusi. Adapun data terbaru yang dipakai pada saat ini tentang rumus perhitungan TBS penentuan indeka antara masyarakat, petani, perusahaan, dan pemerintah Provinsi Jambi setiap 2 minggu 1 kali di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Untuk menentukan indeka yang berlaku adalah indeka yang ditetapkan pada tanggal periode pelaksanaan rapat per 2 minggu sekali saat berjalan sampai dengan minggu kedua bulan depan, sesuai dengan kesepakatan. Jika ada komponen atau biaya di luar norma, maka seluruh komponen data perhitungan indeka perusahaan tersebut
diberi tanda bintang. Dari hasil analisis CPO dan inti sebagai berikut. Harga rata-rata CPO, harga rata-rata inti sawit, indeka yang dipakai adalah indeka analisa tim penetapan harga TBS tanggal pelaksanaan rapat sebelumnya. Pembahasan hasil. Gambaran perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi. Muaro Jambi adalah merupakan tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang banyak terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dan masih didominasi oleh perkebunan rakyat. Kelapa sawit memiliki kecocokan dengan jenis tanah di Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karena itu, perluasan perkebunan kelapa sawit secara keseluruhan 1.130,260 hektar dengan produksi 334,020 ton dan tingkat produktivitasnya sebesar 3.081 kg per hektar. Dari gambaran perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi dapat melanjutkan struktur perekonomian di Kabupaten Muaro Jambi. Struktur perekonomian di Kabupaten Muaro Jambi, satu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang dibentuk ini diberi nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah atau memberdayakan setiap sektor agar berproduksi PDRB, merupakan ukuran nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu region. PDRB ini diyakini masih merupakan indikator paling penting dalam melakukan evaluasi dan menentukan arah pembangunan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Muaro Jambi atas dasar harga konstan dari tahun 2001 sampai 2011 memiliki nilai rata-rata 4,91% dan nilai rata-rata laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 4,91%. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Muaro Jambi cenderung meningkat. Pada slide ini kami tampilkan juga gambar pengolahan sawit barang mentah menjadi barang jadi seperti contoh minyak goreng. Dapat dilanjutkan dengan tabel dan grafik. Analisis location question atau disebut dengan LQ. Apabila LQ suatu sektor lebih besar dari satu, maka sektor tersebut merupakan sektor non-sektor basis. Sedangkan bila LQ lebih kecil dari satu, maka sektor tersebut merupakan non-basis. Peranan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi dalam penelitian menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan sektor penggerak di Provinsi Jambi dalam indikator pendapatan dan indikator tenaga kerja. Peranan subsektor perkebunan kelapa sawit dalam pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Muaro Jambi dapat dilakukan perhitungan LQ dengan indikator pendapatan atas harga berlaku dan sosioekonomi bisnis. Konstan dapat dilihat pada perhitungan berikut seperti tabel slide kami di bawah ini. Penjelasan. Tabel 1 dapat dilihat bahwa selama periode 2001 sampai 2011, analisis LQ perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi secara umum memiliki rata-rata nilai LQ per tahun 2,87. Nilai LQ sosioekonomi bisnis pada tahun 2001 sampai 2005 terjadi perubahan nilai LQ yang menurun. Namun, pada tahun 2006 sampai 2011, nilai LQ mengalami peningkatan. Penjelasan tabel 2. Dapat dilihat nilai LQ perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi. Nilai LQ secara umum setiap tahunnya mengalami perubahan sehingga rata-rata LQ dari tahun 2001 sampai 2011 sebesar 3,15. Pada tahun 2001 sampai 2004 terjadi penurunan nilai LQ pada tenaga kerja. Dan tahun 2005 sampai 2011 nilai LQ dari tenaga kerja meningkat. Dapat diketahui bahwa nilai LQ perkebunan kelapa sawit
lebih besar dari 1, angka ini berarti bahwa perkebunan kelapa sawit dari tahun 2001 sampai 2011 sebagai penggerak di Kabupaten Muaro Jambi. Dapat kami lampirkan juga slide berbentuk grafik sebagai berikut. Dari hal-hal tersebut di atas dapat diinterpretasi hasil analisis angka multiplier berdasarkan PDRB harga berlaku tertinggi pada tahun 2003 sebesar 12,73 dan terendah pada tahun 2006 6,67 dengan nilai rata-rata nilai multiplier yaitu 9,56 per tahun. Hal ini berarti menunjukkan bahwa setiap satu rupiah meningkatkan pendapatan pada perkebunan kelapa sawit dengan memberikan sumbangan kepada pendapatan wilayah 9,56 rupiah. Angka multiplier berdasarkan PDRB harga konstan harga tertinggi pada tahun 2003 sebesar 9,84 dan terendah pada tahun 2011 sebesar 2,80. Berarti setiap 1 rupiah peningkatan pendapatan pada perkebunan kelapa sawit akan diikuti oleh perubahan pendapatan wilayah sebesar 5,15 rupiah. Analisis Sipser modifikasi atau model rasio pertumbuhan adalah alat analisis untuk mengetahui kondisi perkebunan kelapa sawit sehingga dapat dilihat gambaran kegiatan ekonomi potensial di Kabupaten Muaro Jambi. Adapun teknik dan tata cara perhitungan INDEKA yaitu harga rata-rata perkebunan kelapa sawit per 2 minggu 1 kali yang dilaksanakan oleh kelompok tani, perusahaan, pemerintah kabupaten kota se-Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut dengan perhitungan sebagai berikut. Contoh perhitungan harga TBS. Hasil rapat penetapan harga TBS kelapa sawit Provinsi Jambi periode 29 Mei sampai dengan 4 Juni 2020 adalah sebagai berikut. Harga rata-rata CPO Rp6.233,50. Harga rata-rata inti sawit Rp3.247,88, sedangkan indeka 88,11%. Harga TBS umur 10-20 tahun sebesar 1,352,08 per kilo dari periode yang lalu dan kenaikan harga rata-rata TBS menurut umur tanaman sebesar 23,38 per kilo. Sumber data didapat dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Kesimpulan dan saran. Dari hasil perhitungan location quotient yang menunjukkan nilai LQ lebih besar dari 1, baik dilihat berdasarkan indikator pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, perkebunan kelapa sawit maupun sosioekonomi bisnis, tenaga kerja nilai LQ untuk indikator pendapatan dengan rata-rata 2,87 atas dasar harga berlaku dan 3,15 atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk indikator tenaga kerja dengan nilai rata-rata 1,18. Perkebunan kelapa sawit memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Rata-rata kontribusi pendapatan perkebunan kelapa sawit atas dasar harga berlaku sebesar 11,33% per tahun dan